Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Imam Ali Zainal Abidin. Dua-duanya mana Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin mereka para hadirin putra dari Al-Imam Husain. Imam Husain mereka putra dari Siti Fatimah, putra dari Sayyidina Ali. Siti Fatimah mereka putri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Imam Ali Zainal Abidin ini pernah ngocak dalam situ dua para hadirin. Pernah ngomong dalam satu doanya yang terkenal doa ini dengan doa khatmil Quran. Saya pernah mendengarkan dari guru-guru saya keterangan mereka. Al-Imam Ali Zainal Abidin ini ngocak. Wa kharajat min manazilina la hajah wala raubah wala tama' illa fi malati. Imam Ali Zainal Abidin ngajak, ya Allah, kharajat min manazilina, kami semua ini rombongan ya Allah keluar dari rumah kami menuju ke tempat-tempat munajat. La hajah, tidak ada hajat, wala raubah, tidak ada kepinginan ya Allah, sobung mangatero ya Allah, wala tama', sombong saya kata ya Allah, illa fi malati, kecuali satu ya Allah, terorido dari ajudan ya Allah. Insya Allah saya dan sampean keluar dari rumahnya, kita datang ke sini tak nyari saya kan nih, ya tak ngarep ojen dia kan nih, ojen dia ngajar saya konjur dia ngajar ketemu salah situ, mulai perjalanan ini semua semoga menjadi bukti Allah mengirim ridho kepada kita. Ridho dari para masyayikh, barokah dari para masyayikh, barokah dari Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Aturaka, ya Allah, apakah engkau? Imam Ali kita nantang ke pangeran. Ya Allah, apakah engkau akan membelenggu tangan yang pernah diangkat tangan itu untuk munajat kepadamu? Imam Ali Zainal Abidin ini kan ngomong, ya Allah, munajatnya kepada Allah. Ya Allah, apakah engkau akan membelenggu tangannya yang masa etalena ya Allah, tangannya yang pernah ngocak mengadah kepadamu ya Allah, mencari rahmat, mencari ridho, minta pengampunanmu. Masa tangan yang seperti itu akan diikat nanti di neraka ya Allah. Masa sopo saya sambil nyari ridho najulan di sebebati sopo neka saya nyambi tadulik cari ya Allah keker ke neraka. Imam Ali Zainal Abidin ngomong seperti itu. Diterangkan, saya dapat keterangan dari guru saya Umar Moca. Kenapa Imam Ali Zainal Abidin nantang ke pangeran? Kenapa dia itu berbuat baik? Kenapa setelah itu munajatnya itu kenapa kok nantang kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Karena Allah pernah menantang para hadirin. Pangeran ini pernah beri tantangan dalam Al-Quran kepada siapapun kamu yang mengaku Muslim, siapapun sampai yang mengaku andi iman, tantang di Allah Subhanahu Wa Taala. Apa katanya Allah Subhanahu Wa Taala? Am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Allah itu nantang para hadirin, madelo ketika termasuk jadi salah satu amal kulo panjenengan terima di Allah Subhanahu Wa Taala. Apa katanya Allah? Am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at, apakah kamu kira orang sebelum melakukan sayyi'at, kecubaan, dosa atau semacam an naj'alahum kal ladzina amanu. Jangan kamu kira orang yang salah coba bakal aku samakan katanya Allah Subhanahu Wa Taala alladzina amanu, sepadanya orang yang beriman wa 'amilus shalihat, dan mereka itu beramal saleh. Orang yang punya iman beramal soleh tidak akan sama derajatnya. Sawa'an mahyahu wa mamatuhum, hidup atau matinya tidak akan sama. Orang yang seandainya iman terus Allah bagus, tak kira pada orang yang anda iman Allah juga tidak akan sama dengan orang yang berbuat jelek. Sawa'an mahyahu wa mamatuhum, hidup atau matinya tidak akan sama. Terus pengiran mengucap sampai umur, kalau kamu sangka ketika kamu itu berkorban, ketika sampai ke bengal Allah bagus, bengal abejeng, bengal apasah, bengal melakukan amal-amal soleh ngapoi, pas sampainya kami tak ada gunanya, kamu berarti kan sa'amalah umur menyangka kepada Allah perkara yang jelek.
Naudzubillah. Bangga sama mantan pengen. Kita sekarang Allah. Jangan dikira kamu yang berbuat jelek dengan orang yang berbuat baik, jangan dikira sama. Hidup mati itu tidak akan sama derajatnya. Sampai nyangka, lantar waktu ngelakukan yang kebagusan, kenapa boy? Nggak boleh masalah. Toju apa yang beri yang menengah ya. Toju saya bingung belum mau ibu masalah kok nangis saya terus nggak. Tidak ada amal nangis ada tapi dia deh. Saya tahu ayam keker itu. Jangan percaya di ayam keker ini aku jangan dikira tidak ada mandir kopi di ekran bahwa ibadah sunnah akhirat Allah. Amin Allahumma. Mandir kopi pada kepada mas saya semoga saya dan sampai dipandang oleh mas saya dengan pandangan barokah. Amin Allahumma. Antang begitu oleh semua dua ya Allah. Ya boleh, ya Hasani, ya Nawawi. Semua masalah yang kita sudah ditantang, saya ini sudah duduk dari tadi. Mulai jam berapa tadi jamnya? Mulai jam berapa di gurih biang. Saya bicara begini, saya ingat mau sampai begini akhirat abarokah berarti semua bengal mau satu dunia. Anak sama, bengal anak. Mungkin tahu ini tantangan. Pengen jangan dikira kamu yang hadir di sini dengan yang hadir jangan dikira sama, beda. Ini jelas sudah betul-betul ketika tema pada kata orang saya hidup, saya bicara pada kita, barokah yang dunia akhirat. Amin Allahumma. Auliya kepada hadirin cipta akidah Allah berdua. Auliya itu para wali, orang-orang soleh itu manfaatnya dua diciptakan. Kenapa orang-orang soleh itu diwujudkan di muka bumi ini? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Faqih pernah mengucap bersitu beli Al-Habib bin Faqih mengucap yaqulu qaumun an huda ba'dhu wa tujibu fi asrina aw jailu fakullahum kalla aw ballu fakullahum kalla walakin jailu an ankarahum ainul juhali. Orang-orang itu diwujudkan oleh Allah di muka bumi ini. Adanya mereka itu tidak akan sirna. Berbeda orang soleh yang manfaat akhirat ada utusan. Wafat atau hidup barokahnya tidak akan putus. Kalau orang soleh itu hanya bermanfaat ketika hidup tidak akan disebutkan di Al-Quran. Semua yang disebutkan dalam Al-Quran itu manfaatnya alat dawam. Sampai Al-Quran ini sirna sampai kiamat baru ambil. Solihin kan punya Al-Quran sebut solihin ini. Solihin al-ini al-ini solihin. Kenapa? Wa man yattaqillah wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Orang soleh disebut. Solihin siapa solihin ya? Benegan jangan solihin dua. Solihin yang Al-Qur'an dia bener yang mana kan jangan ya. Solihin. Kenapa? Karena manfaatnya sesuatu yang disebut di Al-Quran ini kaidah. Sesuatu saya sebut di Al-Quran ini gabung manfaatan alat dawam selamanya. Setelah di Al-Quran itu ada manfaatnya akan ada. Makanya orang soleh itu disebut di Al-Quran. Dan ini karena yang soleh ini kapan hari berdua minta barokah abelet. Orang soleh itu kalau tidak barokah abelet. Makanya disebutkan Imam bin Faqih tadi, jangan kamu kira orang soleh itu barokahnya atau manfaatnya tidak ada. Ya bulu gomun an hudahum baru banyak orang yang ngomong orang soleh ini orang-orang yang belum bisa membimbing ke jalan Allah ini dulu tersesat. Apa lo jenuh gendeng? Mau boleh masalah ini cuma boleh apa dengan fatihah ini buka gendengnya. Dulu ngomong sesat. Al-Qudimu fi asrina al-Dallu ada yang ngomong gak ada sudah orang soleh itu zaman dulu zamannya tabi'in zamannya para wali zamannya tabi'in setelah itu al-Dallu tak ada fagullahum berbeda orang yang macam harian kabel fagullahum kalla walakin jallu tak juga jangan kamu kira orang soleh ini gak ada Al-Quran loh yang ngomong. Kenapa? Kalau memang orang soleh ini tidak ada kenapa Al-Quran itu sampai ngomong kepada kita, ngasih nasihat kepada kita? Wattabi sabila man anaba ilayya. Allah itu ngomong wattabi sabila man anaba ilayya. Kalau kamu mau cari jalan, ikuti jalan orang yang kembali terus kepada saya. Pengiran mereka tahu betul tadi orang yang anak menganggap betul dia. Berarti gugur pengiran doang. Kalau Allah itu tahu tidak akan ada nanti selamanya orang yang bakal bisa diikuti membawa ke jalannya Allah, pas pengiran nggak boleh, pas orang nggak ada, kan coba
bocor itu. Iya kan nih? Kamu kalau pinjam uang datang ke rumah saya. Aku tanya PC. Gila kan dia, pasalnya datang ke buku. Yang cuma PC yang kepada saya. Gendengnya dia, enggak tadi PC. Dengar apa pengumuman? Allah ngomong, "Faqullahum kalla walakin jallu an antarahum a'yunul juhali." Bukan enggak ada, tapi jarang yang bisa diketahui, jarang yang bisa dilihat oleh matanya orang-orang yang juhal, bodoh. Orang-orang yang bodoh gak bakal tahu, orang-orang yang gak punya iman gak bakal tahu. Orang-orang istilahnya pada aja tak kira mau yang barokah. Nah, makanya beli dia luar hadirin wali ini pada dua si barokah yang kata bosnya abulnya. Nah, bilang mungkin mau gue macam golongan orang Israel barokah ini. Amin Allahumma. Karena Imam Sya'roni ini pernah ngucap, Allah wujudkan bagi umat Muhammad di zaman akhir ini kan wujudnya orang-orang soleh yang membawa sirrul wirathah an-nabawiyah, yang memikul dia itu rahasia-rahasia warisan kenabian yang berilmu, yang orang yang dikasih makhluk Allah. Wattabi sabila man anaba ilaik walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Banyak Allah itu ngomong di Al-Qur'an secara tersirat atau secara makna bahwasanya Allah akan mewujudkan nanti di akhir zaman atau di zamannya setelah baginda Nabi meninggal orang-orang yang bisa membawa kepada Allah jadi kepengiran. Sirrul wirathah, cepat Imam Asy-Sya'rani, orang itu akan tertanam di hatinya rahasia-rahasia yang bisa membawa orang lain semak kepengiran, orang-orang soleh. Dan orang soleh ini kan paling berdua, mata abarokan abalah. Nah, jadi apa maksudnya? Karena itu apa? Wujud minan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kula panjenengan ketemu para masyayikh, saya dan sampai ditemukan dengan orang soleh, mencintai mereka, menjadi wasilah kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semak dengan mereka menjadi wasilah kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat mendengarkan ceritanya saja menjadikan wasilah kita semak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada sampai nyari cerita siapa belum pernah sampai orang yang paling terkenal semakin siapa itu nyari. Zaman ini 2024 satu dunia siapa yang terkenal? Gibran Indonesia. Ronaldo, tahu Ronaldo? Tahu dia Ronaldo? Messi tahu Messi? Ranking sama Messi lalu. Singapura. Ranking sama Messi. Bukan hanya orang Indonesia yang tahu Messi atau Ronaldo, seluruh banyak yang tahu. Apa orang ketika sangat lebih diceritakan Messi lah, boleh ngebolak orang, tidak bola. Cok masuk, coba giper. Senang adanya sampai. Beda orang yang pernah ngedingat cerita apa dia merosak, tapi menyebabkan dia itu air matanya mengalir. Ada kecuali orang soleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita diceritakan ceritanya Kiai Nawawi. Kok akhirnya kok iso, mak bisa orang ngaji, tahu orang kita boleh tahu, tak ketemu apa, ternyata nyindir dia. Kenapa? Apa Kiai Nawawi terkenal sebelumnya? Tidak terkenal. Punya sir, punya rahasia. Rahasia apa? Barokah, sir, rahasia keberkahan, warisan nabawiyah. Ada kesempatan ke pangeran. Lahum minat taqwa ajallu zinah inda ridhahum tanzilus sakinah katanya. Disebut oleh salah satu aulia. Mereka orang-orang soleh itu seandainya kesempatan ke pangeran apa? Lahum minat taqwa ajallu zinah. Mereka itu bukti ketawaannya mereka itu adalah hiasan yang paling bagus yang menghiasi mereka. Buktinya apa? Tandanya kalau sampai ingin tahu ini orang soleh tanda. Indari dohum tanzilus sakinah. Tepat sampai atapmu tanzilus sakinah. Turun ketenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lo kalau orang ramai sampai ini. Saya duduk dari sini, saya lihat sama ramai semacam ramai guys. Ketika Pak Ali cerita di Nawawi, nggak apa ya? Bentar kan boleh teh, aku mau butuh mulai. Pak ada cerita, saya itu punya kenangan. Saya itu pernah sowan sama Kiai Nawawi, nggak bisa. Padahal sampai nggak ikut, tidak merasakan kejadian itu, tapi bukti dari Allah. Indari gabung tanzilus sakinah. Kita tidak ketemu sama Kiai Nawawi, kita tidak ketemu sama Kiai Nawawi, tapi ketika ceritanya diceritakan, esok, diam, ngerti. Padahal aku tahu saya tujuannya sebagai ulama bilang gue terlalu bingung nih, saya percaya. Itu bukti dari Allah. Faqullahum kalla
biasa nih. Belum malam matanya dulu nyaman kipas sama matanya lampu, coba sok puncak dia berarti. Pernah matahari ini mati? Pernah? Gak ada. Ada orang yang gak bisa lihat matahari gara-gara kenapa? Bodoh orang yang di mata bisa lihat matahari apa? Mau tak punya bilang matanya buta buta. Bukan gak ada, tapi matamu yang gak tahu. Fakaifa yahlu alamu syahadah. Mana mungkin alam ini kosong dari orang-orang seperti itu, orang-orang soleh ini mana mungkin kosong? Fakaifa yahlu alamu syahadah anhum wa hum fina hudatul ghadah. Wahum keberadaannya mereka itu di tengah-tengah kita para hudat yang bisa membawa kita terbimbing dapat hidayahnya Allah Subhanahu. Anhum wa hum fina hudatul ghadah. Wa hafizallah bihim ibadah wa sanahum min sa'ilil ahwali. Allah jaga mereka itu keberadaan umatnya jaga Allah. Benar-benar orang-orang soleh sini aja ya. Saya sujud ke pangeran. Yang dia orang sembah, yang dia orang yang ingat ada Allah. Wasanahum min sa'ilil ahwal. Mereka lah yang kadang menjadi penolongnya bala yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Laula syuyukhin rukka Nabi ini pernah mengucap mumpulana benih berdina orang saya tua saya ahli sujud. Orang yang nangis tengah malam tidak akan lasobballahu alaihi, maka Allah akan tetap ke muka bumi ada. Tapi gara-gara ada orang soleh yang nangis tengah malam, yang sujud kepada Allah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Benih ada, mau sampainya kabar ini kabar orang ada benih. Maka nauzubillah matur benih saya dan sampai ini semoga bukan jadi golongan orang yang oleh terbelet, tapi menurut orang yang oleh barokah. Amin Allahumma. Semoga saya dan akan masuk golongan orang yang selamat di rombongannya beliau-beliau para masyayikh. Amin Allahumma. Apa bukti kita itu pengen dapat barokah? Ini apa haji? Dengan berkorban, jenajah. Dan cokot berkorban. Kita ada orang yang sesenang cocoknya becah, dia tapi apa ya? Aku suruh sama saya boleh tuh becah-becah boleh mikir kan dulu. Cek apa boleh mari becah, cek boleh, hal boleh dia. Nanti apa? Tapi nanti mau ke apa kita terima Allahumma. Membuktikan cinta kepada para guru dengan pengorbanan apapun saja pengorbanan yang nanti mau diterima Allahumma. Karena katanya Imam Syarawi tadi wujudnya mereka para masyayikh orang-orang saya tak bilang minah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala esabut muka bumi lebar karya nikmat pangeran ya kan pangeran ucap nikmat dari Allah itu kalau kamu gak kampanye tak kampanye kalau bagus maka Allah pangeran apa? Inna adzabি lasyadid la in syakartum la azidannakum. Anugerah dari Allah kalau kamu syukuri akan ditambah. Tapi kalau tidak disyukuri urusannya sama azab nanti. Saya maka Imam Syarawi ini mengucap wujudnya para masyayikh barokah ini wali orang masyayikh berdua bisa jadi barokah bisa jadi bala. Mau sampai nampanin kalau bendukus ngaji Iqbal nampanin noroten respon dengan baik itu akan jadi jalan barokah bagi kita. Amin Allahumma. Tapi mau sampai ngergenen saya nggak mau bilang ajak kertek coba orang jangan kerteknya ajak prasangka coba orang bahaya. Imam Syarawi ini sampai ngocak kalau sampean apa prasangka coba ke para beli mau tak neng boleh tajunya neng akhirat lebih berat orang sampai Imam Syarawi ini ngocak orang ini nggak mau kena belet tajunya kena belet beli mau tak orang soleh ini kasih anugerah dari Allah. Kenapa? Karena nanti di akhirat kamu akan ringan. Sampai misalnya ziarah ke Sunan Ampel, sampai kereta juga orang ke Sunan Ampel lah. Kok ziarah berkali tak? Otan dari. Mau cari asin, mau coba biang itu ketemu, mau coba biang itu berdojo. Tapi yang mana? Orang mau otan dari mana? Otan tak baru nas tambah banyak misalnya. Kereta juga, sampai kali beler, mulai dari Gresik sampai sampai geger di kapal gitu. Keseluruhan kemarin ini oke sama aja. Pening gue lihat, nah ini masih ringan. Ini anugerah dari Allah kamu diadab di dunia daripada di akhirat. Sampai pening gue lihat bisa. Pas perot coba sampai bisa. Dan itu ringan lah. Itu belum akhirat gitu. Karena tadi seorang yang beda situ cerita ini.
cerita abdul ya, cerita yang bodoh ya. Tapi semoga kita mengambil pelajaran menjadi orang yang dapat barokah. Amin Allahumma. Bener sih cerita, benernya mana imam kita Al-Imam Muhammad Maulad Dawileh. Al-Imam Muhammad Maulad Dawileh. Al-Imam Muhammad Maulad Dawileh kan abana Al-Imam Abdurrahman As-Segaf. Jadi para habaib itu yang As-Segaf itu putranya Al-Imam Muhammad Maulad Dawileh. Imam Muhammad Maulad Dawileh ini kan para hadirin boleh andik makom sakit bisa. Sampai beliau tuh punya jabatan wali ini kan banyak. Pada Sultan Aulia, pada Qutbil Ghaus, pada Qutbil Darat, pada Qutbil Robbani dan lain sebagainya. Al-Imam Muhammad Maulad Dawileh itu sampai andik makom dia itu memiliki makom tasrifil kaun. Tasrifil kaun ini apa? Bisa ngatur alam. Tasrif dengan ngatur atau dengan alam. Satu yang cek ini. Hanya ada dua orang yang punya makom seperti ini. Di dunia sufia ini yang saya tahu, yang pernah saya baca hanya ada dua. Hanya ada dua. Siapa? Al-Imam Ja'far Shadiq, kalau tidak salah sama imam ini yang saya tahu. Al-Faqih Al-Muqaddad. Al-Imam Muhammad Dawileh ini kan ada makom tasrifil kaun, ngatur alam. Boleh radio. Di zamannya ketika beliau itu sore hari banyak saya ngaji, atau istilahnya para habaib itu roha, ngaji sore, ngaji mulai. Saya ngaji ini banyak, saya ngaji ini para buli, para darwis yang datang dari Maghribi, yang datang dari luarnya Hadramaut ngaji, banyak, boleh rajut. Yang kesesultanan aulia ini kalau anda makom saya di tasrifil kaun bisa ngatur alam. Suatu ketika orang yang berlaku ini perhatian kalang para beli, para kiai, para tokoh, para ustadz itu biasa. Para tokoh itu orang-orang lagi ini belanja ke pasar bibi itu biasa. Nyambi ranting itu nyambi apa belanja ke pasar mulai cukup biasa. Dan suatu ketika Al-Imam Muhammad Maulad Dawileh itu dengan haibahnya, imamah, nah dia imamah ada yang mana? Kemudian dia yang mana imamah? Beliau tengnya mau sebelum di luar. Penting ayah yang mana imamah sunnah, pakai imamah, pakai jubah, gamis pakai jubah. Pasar lagi. Imam Muhammad Maulad Dawileh ini ke pasar belanja. Tengah pasar, saya pernah ambil badui, badui kan? Rongkulong, jubah, jalan, ebon, beritek, atau mandi, badui kok jubah ya, jubah kemana? Imam ini di pasar tuh ngomong sama cewek. Saya lagi namanya. Habib Muhammad Maulad Dawileh di pasar ngomong sama cewek. Bodoh cewek hitam-hitam pakai abaya itu, pakai burgo, pakai cadar. Imam ini mau ngomongan di cewek di pasar itu. Mau ngomongan. Baju ya dia. Ini kan boleh aja orang pakai imamah seperti itu. Orang pakai imamah, pakai jubah, pakai gamis, pakai surban, lagi kan? Sampai mulai ke pasar gitu. Ketemu kiai, ketemu apa, tapi ngomong sama cewek di pasar. Apa rasanya yang kira-kira? Sudah aja lagi. Sudah. Baju ini ngomong, udah lemah aja dia. Jangan boleh aja. Ngomong cewek, ngomongnya di pasar lagi, di tempat air. Di pasar ngomong sama cewek, keretak dia itu pola tak aja ke syahwata. Baju macam pola syahwata tak aja ke. Keretaknya biasa, orang bucu baju kesalahan aja ya. Keretak sepintas. Mulai berarti baju ini kan mulai lepas kebungkona cukup main. Orang jujur ya, yang laki itu jujur ya. Ada mana pemain di rumah, ngeceng atau jujur? Ayo, jujur, ngeceng. Tadi sih ngeceng. Wah, anak-anak, aja itu. Saudara Muhammad. Badui ini siapa namanya? Contoh. Siapa namanya? Nurdin.
Anjing oleh cukup saran kan itu cukup jalan lagi ya. Kira-kira di mana mulai sini? Kira-kira mulai cukup macam ini orang batu ini ya saking kebeletnya kencing. Iya orang batu ini mulai karena cukup kalau ada buka orang ya, maju ya, nikah ya. Biasanya menyotok kamera dari jalan. Jangan hanya mau ibu. Tapi mah orang itu kalau bahasa Jawa ini ngejen, apa bahasa dulu? Ngejen ya. Ini lagi, untuk mengayak, ini lagi, lagi, iya aja, nyala. Itu lagi, cukup merah, berburu mulai dekat buku jadi, buka barang itu lagi, sampai terlalu kali. Coba yang aku apa deh sampai terlalu kali tak keluar kemana aku bilang dari kemen dia keluar aku mau tak keluar kemana apa saya gak tahu ayo apa itu gua baca no ini demi Allah seperti ini ceritanya di kita ini bahasa negatif bahasa bujurnya dia juga Amet. Saya ada di sana aja. Mereka mau beli. Hari ini lagi nih, semua orang. Ini saya tidak bohong begini ceritanya di kita. Lagi itu mau berarti. Jadi itu mau keluar kemana? Elang. Elang. Bener sopet loh. Ada di anjing rela benegaker mampus timunnya itu bener sempat lagi dia lagi dia elang kena di dua elang dia ada jadi aneh sih aku melihat kita keluar itu elang sempat lagi dia lagi nih demi Allah ceritanya seperti ini demi Allah takut bocor takut aja itu elang nanti apa bahasanya bahasa paling sopan apa tempo naruh elang ambil apa jeruk dulu jadi di anjing mulai raga di loros ini ada dua bokang mau sempat lagi dia lagi mau gegeran udah berbalik cuma mau kalian kemen cuma pengen kehilangan pas misal ini kan dia udah keren salah apa terkait lah aja nah satu lagi tapi ada ya apa ini ini kan loh mulai jejer raga sampai dia raga kan bersikap berani ini raga lurus tembus kemudi lurus bersih lurus lakukan lurus nangis itu nangis saya punya Edi nangis nangis saya punya ikat cabut apa mas buka lah belum pada itu terus naik orangnya istrinya itu masuk bingung saya elang apa nih elang buka lagi cek lagi pasangan kan bisa cek lagi tapi cekak terus pasangan lagi sampai terus pasangan lagi teman pasangan bingung nangis apa lagi aku tuh siapa coba kalau pasangan lucu
Mana boleh cuma, dia pasti bersalah. Ada orang yang ada musibah tidak salah. Apa? Pikir udah saya punya salah. Ngaku juga kok kelihatan rasa. Ngerasain hati gua. Imam Muhammad Maulana sama apa? Kelak budaya rasa ngobrol di cewek terus saya tukar pola syahwat atau tak izin. Simbolnya syahwat itu di sampai lagi lah kayak gini. Itu kan simbolnya syahwat. Air lah ya Allah. Ibu guys. Ayo ada orang. Aja habis balik ke dalam Muhammad Maulana. Aja habis. Aku ni kan nanti aku balik. Buka lalu, benar dong. Alang kong le, hilang le. Terus dia ngaku saya tadi sampai merasakan sampai anda di pasar, sampai ngomong sama cewek saya di pola pola sahabat atau gitu. Oh, akhirnya jadi macam. Kamu tahu, saya tadi ngomong sama siapa cewek di pasar ini? Tahu nih gitu, ada atau itu istri saya. Ambil yang boleh lagi, terus singkat cerita lagi, terus mulai dengan syarat ini pulang nggak boleh kemana-mana, langsung jadi. Mulai kapan mau jadi? Itu lagi, dia mulai bu sampai gede, buka. Keluar merah, alhamdulillah, buta tak orang. Ini ibadah gara-gara prasangka juga kepada al-imam, pada salah seorang yang diangkat derajatnya dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebagusannya mereka para informal saya. Kalau ente tidak bisa menghargai, ini saya rasa. Tak bisa datang, tak bisa nyebut, saya rasa. Polpole, saya ingat. Ada perok kayak ini. Alhamdulillah dari. Ini minah karena apa? Allah wujudkan minah anugerah seperti ini yang dikatakan oleh Imam Sya'rani sebagai hadiah kepada kita. Kalau tidak disyukuri, untuknya ada. Lembaga tolju ini termasuk salah satu bukti kita itu digolongkan oleh barokah, bukan digolongkan oleh doyan. Amin Allahumma. Bahasa setiap bahasa berputus digolongkan sebuahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Orang berbarang bapak kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya man khatamta an-nubuwwata والرسالة بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اختم عمري بخير اللهم يا من ختمت النبوة والرسالة بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اختم يومي بخير اللهم يا من ختمت النبوة والرسالة بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اختم شهري بخير اللهم يا من ختمت النبوة والرسالة بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اختم سنتي بخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.